Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 4 dan siswa-siswi kelas 4 SDS Mitra Makmur yang banggakan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, siswa-siswi kelas 4 SDS Mitra Makmur, kita kembali ke bab 4 pada pelajaran pencas orkes hari ini. Bab 4, variasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor dalam seni bela diri yang disebut dengan pencaksilat. Pencaksilat adalah salah satu olahraga bela diri asli yang dimiliki Indonesia. Pencaksilat dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan, atau beregu. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri dari warisan asli nenek moyang kita. Nenek moyang bangsa Indonesia menjadikan pencaksilat sebagai alat bela diri dalam mempertahankan hidup dan dari serangan kelompok lain secara saling bermusuhan. Seni bela diri ini dapat dilestarikan dengan caranya dengan belajar gerak dasar pencaksilat. Belajar pencaksilat dapat menumbuhkan sikap disiplin dan menghargai perbedaan antara teman. Latihan pencaksilat dengan tekun dapat menghasilkan gerak dasar dengan baik. Pada pelajaran ini kita akan belajar gerak dasar pencaksilat. Kita dapat mempraktikkan gerakan dasar pencaksilat tersebut dengan berlatih pencaksilat. Kita akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan tangguh. Kita pun menjadi generasi yang turut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Saya lanjutkan babnya. Bahasanya yang A, gerak dasar lokomotor dalam bela diri pencaksilat. Pencaksilat merupakan salah satu olahraga bela diri yang terdapat di Indonesia. Olahraga bela diri pencaksilat adalah salah satu warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Olahraga pencaksilat dapat juga digunakan untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan kekuatan fisik mental manusia, serta menggerakkan otot-otot untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Prinsip-prinsip bela diri pencaksilat adalah sebagai berikut. 1. Seorang pencaksilat tidak berbuat hal-hal yang mencela diri sendiri. 2. Tidak memancing kericuhan. Pembelaan diri merupakan prinsip utama dan tidak mencari musuh. 3. Harus menggunakan kepandaian untuk menolong orang, tidak sombong dan sewena-wena, tidak mencari atau mempunyai musuh, tidak boleh menyerang terlebih dahulu, menghindari bentrokan atau perselisihan dari kesalahpahaman. 4. Pantang surut atau menyerah, tetap berusaha mengelak jika terpaksa harus menangkis, tidak boleh mengadu tenaga baik jasmani atau lahiriah. Pada pencaksilat terdapat gerak dasar lokomotor berpindah tempat dan non lokomotor tidak berpindah tempat. A. Gerak dasar lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat. 1. Arah pencaksilat. Arah adalah sasaran dalam melakukan gerakan. Arah digunakan untuk melakukan pembelaan maupun serangan. Pada pencaksilat, arah dikenal dengan 8 penjuru mata angin. Langkah kaki dilakukan pada arah tertentu sesuai keperluan. Seorang kiri, samping kiri, kemudian serong kiri depan, kemudian serong kanan depan, samping kanan, serong kanan belakang. Arah gerak dimulai dari titik pusat. Langkah pertama dimulai dari arah belakang, kemudian bergerak sesuai dengan arah jarum jam. Untuk menambah pengetahuan kita tentang arah gerak dalam pencaksilat, kita dapat mencari informasi dari internet atau sumber bahan lainnya. Catat informasi yang penting pada laman tersebut dan gunakan sebagai sumber belajar. 2. Pola gerak langkah dalam pencaksilat.
Langkah adalah perubahan injakan dari kaki dari suatu tempat ke tempat lainnya. Langkah dapat dilakukan dengan lurus atau serong. Apa sajakah bentuk dan macam pola gerak langkah dalam pencaksilat? A. Bentuk pola gerak langkah. Pola gerak langkah dalam pencaksilat antara lain pola langkah lurus, pola langkah segi empat, pola langkah U, pola langkah berkelok-kelok, pola langkah S, pola langkah segitiga, dan pola langkah segi empat silang. B. Macam-macam pola gerak langkah. Berbagai cara melangkah dalam pencaksilat. Cara melakukannya dengan cara angkatan, geseran, ingsutan, dan lompatan. Oke, saya lanjutkan sisa sisi. B. Bagian B, gerak dasar non lokomotor. Gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat. Non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Apa sajakah bentuk gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat? 1. Gerak non lokomotor sikap kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi kaki yang menapak untuk memperkuat tubuh agar tidak mudah jatuh. Berikut macam-macam kuda-kuda dalam pencaksilat. A. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah, cara melakukannya. Kuda-kuda tengah, cara melakukannya sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kedua kaki dibuka lebar. 2. Kedua lutut sedikit ditekuk. 3. Berat badan bertumpu pada kedua kaki secara seimbang. 4. Pandangan mata ke depan. Kemudian kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan cara melakukannya sebagai berikut. Berdiri tegak dan tariklah salah satu kaki ke belakang. Kaki depan sendiri ditekuk dan kaki belakang lurus. Ujung kaki belakang menghadap ke samping. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Badan tegak dan pandangan ke depan. Saya lanjutkan. Kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang, cara melakukannya sebagai berikut. Berdiri dengan salah satu kaki di depan, kedua kaki sedikit ditekuk, berat badan bertumpu pada kaki belakang, kaki depan menumpu ringan dengan ujung kaki, badan sedikit condong ke depan. Kemudian kuda-kuda samping, cara melakukannya sebagai berikut. 1. Posisi kedua kaki melebar. 2. Tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. 2. Gerak non lokomotor pada sikap pasang. Sikap pasang adalah sikap siap menghadapi lawan untuk memulai dan membalas serangan. Sikap pasang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak dasar dan pencaksilat. Ada sejumlah sikap pasang dalam pencaksilat. Menurut cara penggunaannya, sikap pasang terdiri atas sikap pasang terbuka dan tertutup. Sikap pasang terbuka, cara melakukannya sebagai berikut. Posisi tangan dan lengan tidak melindungi tubuh. Kedua tangan dibuka lebar-lebar. Area tubuh yang lemah akan terbuka. Tindakan ini untuk memancing serangan lawan, kewaspadaan, dan reaksi cepat diperlukan dalam sikap pasang terbuka. Sikap pasang tertutup, cara melakukannya sebagai berikut. 1. Posisi tangan dan lengan melindungi tubuh. 2. Tangan ditempatkan pada area tubuh yang lemah. 3. Tubuh agak dibungkukkan ke depan. Gerakan ini mempersempit dan menutup daerah rawan tubuh. 3. Gerak non lokomotor sikap tegap. Sikap tegap adalah berdiri tegap dengan tumit rapat telapak. Kaki membentuk sudut 90 derajat dan pandangan ke depan. Sikap tegap ada 4 macam, yaitu sikap tegap 1, cara melakukannya berdiri tegap dengan kedua tangan lurus di samping dan pandangan ke depan. Sikap tegap 2, cara melakukannya adalah berdiri tegap dengan kedua tangan mengepal di pinggang dan pandangan lurus ke depan. Sikap tegap 3, cara melakukannya adalah berdiri tegap dengan kedua tangan mengepal di depan
dan pandangan ke depan. Sikap tegap 4, cara melakukannya adalah dengan cara berdiri tegap, kedua tangan bersilangkan di depan dada dan pandangan ke depan. 4. Gerak dasar non-lokomotor serangan dalam pencak silat. Serangan merupakan aktivitas menyerang lawan menggunakan lengan atau kaki. Serangan dapat dilakukan dengan pukulan tangan dan tendangan kaki. Bagaimana bentuk serangan dalam pencak silat? A. Pukulan dilakukan menggunakan tangan dalam posisi terkepal. Kepala dalam pukulan sangat penting. Pukulan dalam pencak silat dapat dilakukan dengan memukul ke depan, memukul secara melingkar, memukul ke samping, memukul sengkol. 1. Pukulan depan, cara melakukannya dapat memukul posisi tangan lurus ke depan, telapak tangan mengepal ke depan dengan sasaran tepat ke dada lawan. Pukulan melingkar, cara melakukannya pukulan dilakukan dengan membentuk lingkaran, telapak tangan mengepal dengan sasaran di pinggang lawan. Pukulan samping adalah pukulan yang arahnya ke samping tubuh pesilat dengan menggunakan punggung tangan. Caranya, lintasan pukulan dari samping ke arah luar tubuh pesilat. Pukulan sengkol, cara melakukannya pukulan dilakukan dari bawah, telapak tangan mengepal dengan sasaran tepat ke ulu hati lawan. Kemudian tendangan dalam pencak silat ada 2, yaitu tendangan lurus dan tendangan T. Tendangan lurus merupakan tendangan sederhana. Tendangan lurus diawali dengan sikap pasang mengangkat lutut setinggi sasaran, kemudian dilanjutkan menjulurkan tungkai bawah ke depan sampai benar-benar lurus. Bagian gerakan tendangan T dimulai dengan mengangkat lutut setinggi sasaran. Selanjutnya pinggul diputar ke arah samping dalam. Gerakan tersebut diikuti gerakan telapak kaki berputar searah tendangan. 5. Gerakan dasar non-lokomotor belaan dalam pencak silat. Gerak dasar belaan digunakan untuk membela diri dari sasaran lawan. Gerak belaan dasar dalam pencak silat terdiri atas elakan dan hindaran. Bagaimana cara melakukannya? Elakan dilakukan dengan cara memindahkan sasaran dari serangan. Arah elakan dilakukan sesuai dengan arah 8 penjuru mata angin. Elakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Elak hadap, yaitu mengelak dengan memindahkan kaki belakang sehingga badan menghadap lawan. Elakan samping, yaitu mengelak dengan cara memindahkan kaki samping dan posisi badan memiringkan. Kemudian tangkisan merupakan belaan untuk menggagalkan serangan lawan. Ada beberapa cara dalam penangkisan serangan lawan. Berikut macam-macam tangkisan dalam mematahkan tangkisan lawan. Tangkisan dalam, gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Kemudian tangkisan atas, gerakan menangkis dari bawah ke atas. Gerakan ini melindungi kepala dari serangan lawan. Tangkisan luar, gerakan menangkis dari dalam keluar sejajar dengan bahu. Tangkisan bawah, gerakan menangkis dari atas ke bawah. Ya, demikian siswa-siswi kelas 4 pada bab ini. Kemudian ada 3 slide untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa paham atas penjelasan yang Bapak bacakan hari ini. Di bab 4 tidak paham, buku yang kalian bawa bisa dibaca lagi di rumah masing-masing. Demikian atas bacaan penjelasan yang Bapak bacakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.